dilakukan. Dan yang terakhir juga Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat, serahkan kepada ahlinya, tentunya nanti kita akan berkomprehensif sampaikan perkembangan. Oke, Pak Kabid, kami ingin tahu apakah sejauh ini pihak kepolisian ini sudah menerima laporan mungkin dari masyarakat sekitar dengan adanya pernyataan dari belum misi ada ini? ya. Belum ada sampai sejauh ini. Oke, tapi pihak kepolisian menilai sejauh ini ada potensi meresahkan masyarakat nggak sih, Pak? Justru tadi ada potensi kerawanan tidak tertib, maka kita melakukan pengamanan di sekitar sistem Lebak Sari. Oke. Baik. Komisaris Besar Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur atas waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali, Pak Kabid. Pak Kiai, tadi Pak Kabid mengatakan ada potensi kok meresahkan masyarakat. MUI sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau meresahkan kan berkenaan dengan ketertiban wilayahnya aparat. Wilayahnya MUI adalah berkenaan dengan pahamnya. Jadi kalau nanya di mana yang meresahkan, karena keyakinan masyarakat diusik. Kita nggak mungkin bisa melihat Nabi secara langsung. Nah, yang kedua, Nabi yang mulia, ya Nabi panutan kita, kok bisa dipanggil? Dalam arti panggil dihadirkan. Tapi kalau manggil ya Nabi salam alaika, itu kan memang manggil Nabi, mungkin kita tidak bisa melihatnya. Ketika kita sholawatan, kita baca ya seperti halnya baca sholawat bersama-sama, Nabi itu hadir, tapi kita nggak bisa melihat Nabi. Begitu juga ketika kita ada pengajian di masjid, kalau kita baca Quran, ada pengajian, illa hafathumul malaika, malaikat itu turun. Tapi kita nggak bisa melihat malaikat. Jadi ketika dia bisa menghadirkan, lalu ditunjukkan bahwa pasiennya sedang melihat Nabi, pasien melihat para Nabi, pasien melihat malaikat. Disitulah letak indikasi sesatnya, dan disitulah yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pengobatannya awal-awal orang kan tidak ada yang masalah, kita kan karena memang yang kita lihat bacanya baca Fatihah, bacanya baca Al-Quran, yang kita lihat sementara kan seperti itu. Nah, tapi saya secara pribadi, saya banyak baca-baca buku berkenaan dengan sihir dalam studi itu, memang ini menggunakan jin. Dan komunikasinya itu komunikasi antara dirinya yang punya kekuatan jin dengan jin yang menggunakan pasien ini. Dan jangan sampai kita ini menjadi irasional, setiap penyakit orang kesurupan. Ya, jangan sampai setiap penyakit orang kesurupan terus gitu ya. Jadi ini menjadi tidak cerdas, masyarakat harus dipahamkan ketika memang ada gejala. Umumnya gejalanya apa? Kita ini gejalanya kadang-kadang terbawa hayalan, kadang-kadang kita penyakit didiagnosa tidak ada, terus kayak macam ada tidurnya terganggu, mungkin ini jin. Tapi kalau memang udah sakit perut, berkenaan dengan sakit kepala, umpamanya kepala yang memang ada yang bisa deteksi melalui rasional, marilah kita orang-orang kita dicerdaskan, diberi literasi, menggunakan pengobatan-pengobatan yang memang ya misalnya medis. Ya medis, secara ilmiah bisa dibuktikan. Tapi apakah ada Pak memang yang seperti jin? Ada, jin itu bisa masuk dari aliran darah. Berarti bisa menimbulkan penyakit itu ya? Bisa menimbulkan penyakit dan bisa mengganggu. Makanya ada bagaimana umat memproteksi? Proteksinya ya pertama, kalau bagi umat Islam yang kami ketahui adalah dengan kita jangan pernah lepas untuk zikir kepada Allah. Pada saat zikir itulah maka setan, maka jin itu akan dengan sendirinya tertolak. Itu yang membuat imun kita. Jadi kalau dibacakan oleh orang lain, itu hanya sekilas, dia hanya penguatan dari lebih luar. Baik diri kita. Dari kita, zikir. Lalu ada baca-bacaan memang di Al-Quran seperti ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, surat baca kalau pagi setelah subuh dan setelah maghrib, kalau malam itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Itu kan memproteksi diri dari ancaman makhluk-makhluk halus. Ketika jalan di tempat di mana tempat itu jarang dilewati orang, rumah jarang ditempati orang, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan di mana kita ini tidak terkena gangguan makhluk halus. Baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga ini himbauannya juga didengar oleh masyarakat yang menyaksikan Dialog Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.